Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Agus, di channel Mas Wahid. Bersama saya sekarang sudah ada Jazz RS 2020 Last Edition tipe GK5, dan ini didapatkan sama tim pesanan Mas Hardo dari Lamongan. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day. Teman-teman, apa saja perbedaan dari Jazz RS GK5 2014 dengan facelift di 2017 atau 2018 ke atas? Yang pertama, penyegarannya adalah headlampnya berbeda dengan 2014. Multi reflektor, 3 klaster, lampu jauh dan lampu dekat, LED reflektor, fog lamp masih bulam. Bumpernya semuanya baru, dari desain dan modelnya beda dengan 2014. Grillnya juga berbeda dengan 2014 atau GK5 yang awal. Terus di sini ada tambahan karbon-karbonan. Kalau dari segi bentuk, selain bumper dan headlamp semuanya sama, kecuali di spion sama di velg. Semuanya sama dari samping, terus atap, semuanya sama, tidak ada yang jauh berbeda. Dan perlu teman-teman ketahui, saya tadi menyebut bahwa ini last edition. Kenapa? Memang di 2021 pertengahan Honda City Hatchback RS itu hadir, dan untuk Jazz RS GK5 itu sudah berhenti produksi. Nah, kebetulan ini yang didapat sama tim adalah transmisi Matic CVT, dan harga dari unit ini tim kami mendapatkan di angka 285. Dan untuk kondisinya, karena ini KM masih 25.000, menurut saya kalau unitnya masih no spec dan kondisinya masih sangat bagus. Beralih ke bagian belakang. Kalau dari belakang teman-teman masih sama, hampir semuanya sama kecuali bumper yang berbeda, yang mendapatkan penyegaran, ada sensor parkir. Terus spoiler juga sama, belum shark fin tapi sudah ada antena. Garnisnya sama, tulisan RS iVTEC sama Jazz juga sama. Stop lamp juga masih sama. Stop lamp masih sama dengan model memanjang ke atas sampai ke pilar C. Terus di lampu mundur sama, desainnya masih bolam biasa. Di area bagasi yang membedakan dia dengan unit lain, dia nggak ada terang bagasinya ya. Jadi kalau mungkin Mazda 2, terus Swift, Yaris, mereka tuh dapat terang bagasi. Kalau Jazz nggak dapat. Tapi memang kalau di tahun ini dan dibandingkan dengan Yaris, mungkin dia bagasinya paling luas, paling luas ya. Kalau masalah berapa meternya saya nggak tahu, tapi memang dari ATPM-nya atau memang dari searching saya, dia bagasinya paling luas di kelas hatchback. Untuk sektor mesin teman-teman memang nggak ada perubahan sama sekali. Engine bay juga masih sama, kelihatan belum dicat sewarna bodi, masih cat epoksi dasar. Terus belum ada cover untuk engine-nya, semuanya masih kelihatan biasa. Dan kalau menurut kami, sekelas unit hampir 300 juta, sebenarnya teman-teman itu dapatnya agak kurang ya. Tapi nyatanya unit ini masih merajai penjualan unit hatchback di Indonesia. Di Indonesia, Jazz pertama kali itu masih CBU itu 2002 atau namanya Honda Fit, itu sudah masuk di Indonesia. Tapi
untuk di pasarannya dengan ATPM itu mulai di tahun 2004, yaitu Honda Jazz IDSi. Terus di 2005 ada yang pilihan VTEC, itu masih GD3 sampai di 2008 pertengahan. Di 2008 pertengahan itu ada yang sudah all new Jazz GE8. Nah, itu boomnya Jazz di Indonesia mungkin ya. Itu menjadi daya tarik anak-anak muda di Indonesia, yang mana waktu itu pangsa pasarnya hanya rivalnya itu hanya ada Yaris. Terus kalau dari Korean Car itu mungkin ada Kia Picanto, dan Kia Picanto pun mungkin masih di bawahnya ya, masih di bawah Honda Jazz. Kalau di GK5 sendiri itu masuk di tahun 2014 pertengahan. Itu sudah menjadi all new GK5. Setelah itu di 2021 Honda Jazz resmi berhenti dan City Hatchback RS menggantikan Jazz GK5 ini. Di kaki-kaki dia hanya cakram depan, yang belakang masih tromol. Untuk tahun ini yang 2018 up sudah mendapatkan penyegaran di velg juga, sama ringnya ring 16, tapi velgnya berbeda, dual tone hitam sama polish, dan spionnya juga warnanya hitam. Di samping juga ada tambahan sidecut, yang mana di tipe sebelumnya juga sudah ada sidecut untuk tipe RS. Dan menurut saya daripada Jazz GK5 yang versi awal, penyegaran di area bumper ini saya suka sih. Dia lebih kelihatan nggak neko-neko, tapi itu kejem gitu, sangar. Jadi di bagian sini ada kayak lipsnya lagi, terus ada sentuhan karbonnya tadi, di sini juga ada sentuhan karbonnya, ada garis lurus ke sana. Itu menurut saya jadi memang cuman ini saja sama headlamp, tapi benar-benar dia kesannya agak berbeda, meskipun tidak tampilannya juga frontal berubah, tapi memang faceliftnya ini menurut saya benar-benar ya pantas kalau dia mahal. Oke, kita masuk ke interior Jazz RS Last Edition. Nah, kalau dari penampilan biasa standar dashboard atau itu, paling mencolok perbedaannya adalah di cluster head unit, yang mana head unitnya sekarang kalau di 2014 itu memang nempel dan dia masih head unit jadul. Di 2017 dia ada yang floating din, dia keluar karena mungkin ingin tampilannya agak besar, jadi dia keluar. Terus di instrumen AC, pengaturan kecepatan AC dan pendingin AC-nya itu masih pakai putar atau tombol putar-putar. Kalau ini semuanya sudah digital untuk pengaturan angin, semburan angin, untuk on off AC-nya auto, semuanya serba digital. Dan di tombol start stop ini agak sedikit berbeda warnanya. Kalau guritan-guritan di 2014 itu agak jelas. Terus setir juga sama teman-teman, hanya mendapatkan volume yang di sebelah kiri, sama surge di sebelah kiri juga. Ada cruise control di kanan, terus dapat pedal shift, yang lain semuanya sama. Dan setirnya juga dapat jahitan merah melingkar di semua setirnya. Di jok juga dapat jahitan merah, kainnya masih fabric. Di mana persneling juga dapat jahitan merah, karena ini mungkin pemiliknya sayang kalau di Kletek ini dapat plastik. Memang dari sini dapat armrest
Dan posisi duduknya, kalau saya boleh ngomong pengalaman saya pribadi, karena dulu saya juga lama bawa GD3 tahun 2005, hampir 2 tahun saya pakai. Driving experience-nya itu, duduknya terutama itu sama persis dengan GD3 menurut saya sama persis. Dulu tuh saya kalau nyetir tuh seperti ini pasti, dan itu sama dengan duduknya di Jazz GD3 tahun 2005. Dashboardnya yang nggak terlalu memanjang ke belakang dan tidak terlalu tinggi. Mungkin ini yang menjadikan mungkin para cewek atau wanita menyukai unit ini, karena dengan ini pendek, jarak pandang itu menjadi cukup luas. Terus di trim pintu hanya dapat electric mirror kanan kiri, retract, door lock, power window. Terus semuanya trimnya masih keras. Sini kita dapat fabric. Semuanya juga masih plastik, hard plastik, tidak ada yang soft touch. Terus di sini dapat konsol untuk minuman. Speedometer juga masih sama tampilannya dengan GK5 yang awal. Terus kalau GK5 awal itu warnanya beige, kalau yang ini semuanya hitam, hanya dual airbag, semuanya hitam sampai ke belakang. Nggak ada yang, oh ya, ini gunmetal, ada sentuhan gunmetal di sini, sama di kisi-kisi di luar AC, sama di setir juga ada sentuhan warna gunmetal. Lampu masih bohlam, sudah dapat sun visor yang ada kacanya. Kita beralih ke belakang. Banyak sekali yang memuji area kabin dari Jazz RS, selain GD3, GE8 sampai ke GK5 ini, karena selain memang luas, saya 170 cm, kaki saya bisa benar-benar seperti duduk, seperti ini juga masih bisa, masih longgar dengan posisi driving saya. Untuk saya 170 masih ada space di bagian atap, dan dia kalau yang dari GD3 sampai sekarang dia tuh masih bisa diatur-atur untuk konfigurasi tempat duduknya, yang mana ini bisa dibuat rebahan, ini bisa dirata di berapa 80%, terus ini bisa dinaikkan sampai sini. Kayak gini kalau kita bawa barang-barang yang lumayan, bisa dibuat naruh pot mungkin atau galon kalau memang penumpangnya nggak banyak. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Sekarang kita sedang test drive unitnya, dan kebetulan sih ini jalannya memang baik ya, nggak ada jalan berlubang. Tapi tadi atau sebelum kesini kita udah beberapa kali melewati, ada polisi tidur, ada jalan yang kurang baik. Itu memang kalau menurut saya cukup sih, tapi memang tidak senyaman itu. Tidak senyaman itu maksudnya ya, dengan harga segitu itu kenyamanannya itu menurut saya masih agak kurang lah. Untuk kekedapan kabinnya, yang pertama untuk suara mesinnya. Untuk suara mesinnya tidak begitu masuk. Untuk di awal pas waktu start aja, itu cukup kedengaran, terus full pumpnya cukup juga kedengaran. Tapi untuk suara motor atau suara mobil lain, suara di luar pas waktu driving cukup lumayan senyap. Atau suara-suara ban di aspal itu lumayan lah. Terus untuk tenaganya ya, untuk tenaganya karena CVT ya memang awalnya memang tenaganya agak kurang, tapi kalau udah tancap masih lumayan lah untuk city car sekelas
sekelas Yaris, sekelas Jazz, sekelas Yaris, sekelas Mazda, ini dia masih cukup lumayan tenaganya, responsif, terus posisi drivingnya juga enak, kaki meskipun tidak harus benar-benar seperti duduk, tapi ini menurut saya benar-benar memang nyaman untuk start stop. Jadi ketika kita mau pergi jarak pendek, hanya ke Indomaret, mungkin hanya ke warung, ke mana gitu, untuk jarak-jarak pendek itu sangat, ya itu fun to drive. Saya menyebutnya ini tuh memang benar-benar fun to drive, nggak terlalu besar mobilnya. Di sini pilarnya tuh masih ada kacanya, jadi memang agak sedikit menghalangi, tapi nggak begitu berarti lah. Beda lagi mungkin kalau pilarnya langsung sana, jadi langsung pandangan bisa, tapi ini tidak begitu menghalangi. Dan di kelasnya Jazz RS ini radius putarnya paling nyenengin, bagus sekali. Jadi di area-area sempit tuh enak dipakainya, bisa benar-benar radius putarnya bisa benar-benar kita itu cukup untuk membawanya, beda dengan unit-unit lain di kelasnya. Itu tadi teman-teman sedikit pembahasan tentang Jazz RS GK5 tahun 2020 yang saya bisa menyebut ini last edition. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, untuk pajak unit ini di angka 3.500.000, dan untuk kalau teman-teman tanya harganya berbeda-beda dengan kondisi unit atau di mana kalian mendapatkannya. Kalau di kami, tim kami mendapatkan harga 285 jutaan. Begitu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No mercy in this world, just hunger thirsty persons.